Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hukum 2 termodinamika. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan. Yang pertama ada Mawarniwati Waruhu dengan NIM 191307116, dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Fiona Veronica Maharani dengan NIM 191307117, dan yang ketiga ada Niputu Rani Natasha dengan NIM 191307118. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Mawarniwati. Untuk Mawarniwati dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Mawarniwati Waruhu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses reversible dan irreversible yang dikaitkan dengan kebocoran atau kehilangan energi dalam suatu proses. Proses reversible dan irreversible didasarkan pada ada tidaknya kebocoran energi atau energi dissipation seperti timbulnya panas dan adanya gesekan. Proses reversible adalah proses yang berlangsung tanpa adanya kebocoran energi, sedangkan proses irreversible adalah proses yang berlangsung bila ada kebocoran energi. Proses reversible bisa saja terjadi pada isothermal reversible, adiabatic reversible, dan sebagainya. Proses reversible yang tanpa gesekan adalah proses yang berlangsung secara lambat dan dalam keadaan setimbang. Artinya, proses itu dapat balik arah dengan memberikan sedikit energi untuk melawan arah proses. Proses yang mendekati reversible ialah perubahan fase pada suatu suhu dan perubahan suhu pada suatu bahan. Proses irreversible biasanya terjadi dan berlangsung di alam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mesin kalor dalam kaitan dengan penyerapan dan pelepasan panas dalam kerja yang dilakukannya. Sains berutang lebih banyak pada mesin kalor atau mesin uap daripada utang mesin kalor kepada sains. Utang sains kepada mesin kalor adalah hukum 2 termodinamika dan besaran entropi. Api digunakan untuk memanaskan material, dalam hal ini uap, yang menyebabkan uap tersebut mengembang dan menggerakkan piston dan kerja diperoleh. Uap selanjutnya akan menjadi dingin karena ekspansi dan dikeluarkan melalui katup, sehingga piston kembali ke posisi awal dan memulai proses kerja yang baru lagi. Suatu proses di mana sistem dikembalikan ke keadaan awal disebut dengan proses siklik. Perubahan besaran dalam sistem proses siklik adalah 0. Mesin kalor dapat dianggap menyerap kalor Q1 dari sumber kalor dengan suhu tertinggi yang disebut dengan reservoir kalor, lalu mengubahnya sebagian menjadi kerja atau W dan melepaskan sisa Q2 ke reservoir kalor dengan suhu yang lebih rendah. Reservoir kalor adalah suatu model reservoir yang mempunyai suhu homogen dan suhunya tidak berubah, namun bisa terjadi transfer panas atau kalor dari atau ke reservoir. Baik, sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan siklus Carnot.
Siklus Carnot merupakan kerja mesin kalor yang dipandang sebagai proses siklik reversibel. Siklus Carnot terdiri dari 4 tahapan proses. Yang pertama, ekspansi isotermal reversibel merupakan suatu proses di mana material menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. Yang kedua, ekspansi adiabatik reversibel merupakan suatu proses di mana material berkurang suhunya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. Yang ketiga, kompresi isotermal reversibel merupakan suatu proses di mana material melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Yang keempat, kompresi adiabatik reversibel merupakan suatu proses di mana material dikembalikan ke keadaan awal. Nah, di tahap ini temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Keempat proses di atas dapat dilukiskan dalam bentuk diagram PV, seperti yang rekan-rekan lihat pada slide. Nah, karena sistem ini dikembalikan ke keadaan semula, maka perubahan besaran termodinamika seperti energi dalam maupun entalpi sistem proses adalah 0. Nah, jadi berdasarkan hukum satu termodinamika, kita dapat menghitung kalor dan kerja pada masing-masing tahap proses tersebut. Yang pertama, proses ekspansi isotermal reversibel. Delta U sama dengan delta Kiref dikurang P delta V, atau delta U sama dengan delta Kiref ditambah delta W. Pada proses isotermal itu besarnya delta U sama dengan 0, sehingga delta W sama dengan delta Kiref sama dengan P dikali delta V. Sehingga kita akan mendapatkan W1 sama dengan min Q1 sama dengan min N dikali R dikali T dikali ln V2 per V1. Yang kedua, proses ekspansi adiabatik reversibel. Pada proses adiabatik, besarnya Q sama dengan 0, sehingga delta U sama dengan delta W sama dengan min P dikali delta V. Sehingga delta W sama dengan CV dikali T2 min T1. CV ini merupakan kapasitas panas pada volume tetap. Yang ketiga, proses kompresi isotermal reversibel. Nah, pada proses ini kita bisa menggunakan perhitungan yang mirip dengan proses ekspansi isotermal reversibel. Maka diperoleh kerja pada proses ini yaitu W3 sama dengan min Q2 sama dengan min N dikali R dikali T dikali ln V4 per V3. Yang keempat, proses kompresi adiabatik reversibel. Nah, pada proses ini juga kita bisa menggunakan perhitungan yang mirip dengan proses ekspansi adiabatik reversibel. Maka kita akan memperoleh kerja untuk proses ini yaitu W4 sama dengan CV dikali T1 dikurang T2. Untuk mencari total kerja yang dilakukan oleh mesin Carnot dalam satu siklus itu kita bisa menggunakan rumus W sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4. Jadi kita bisa masukkan ke dalam rumus ini besaran kerja yang sudah kita dapatkan dari masing-masing proses tersebut. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan W sama dengan min Q1 min Q2. Nah, karena sistem ini melepaskan kalor, maka W sama dengan min Q1 ditambah Q2 atau min Q sama dengan Q1 dikurang Q2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot adalah perbandingan antara kerja yang dilakukan mesin dengan kalor yang diserap Q1. Nah, jadi besarnya efisiensi mesin Carnot itu sama dengan min W per Q1. Nah, min W ini bisa kita ganti dengan Q1 min Q2, sehingga efisiensi mesin Carnot sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 1 dikurang Q2 per Q1. Kalor yang ditransfer ini tergantung pada beda temperatur antara dua reservoir tersebut. Nah, temperatur reservoir ini disebut temperatur termodinamika.
Karena Q2 per Q1 sebanding dengan temperatur termodinamika dari reservoir, maka efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan dengan 1 per T2 per T1. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai konsep temperatur dan rumusan hukum 2 termodinamika. Yang pertama yaitu konsep temperatur. Konsep temperatur atau suhu pada termodinamika didefinisikan dari prinsip mesin kerja kalor ideal atau Carnot. Tidak seperti suhu konsep yang lain, misalnya pada Celsius, yang didasarkan pada titik didih dan titik beku suatu bahan. Pada termodinamika ini tidak bergantung pada jenis materialnya, melainkan berdasarkan rumus efisiensi mesin kalor ideal, di mana efisiensi mesin kalor yang paling besar dan yang mungkin terjadi adalah 1, sehingga suhu terendah dari kalor yang mungkin terjadi adalah 0. Selanjutnya mengenai rumusan hukum 2 termodinamika. Pada hukum 2 termodinamika ini memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Perumusan yang pertama yaitu dari Kelvin Planck. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas. Lalu, rumusan yang kedua dari Clausius. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Lalu, rumusan yang ketiga dari Clausius lagi. Pada proses reversibel, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversibel. Untuk menjelaskan tidak adanya reversibilitas, para ilmuwan merumuskan prinsip baru, yaitu hukum termodinamika. Hukum termodinamika ini berbunyi, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Selanjutnya, mengenai kaitan hukum 2 termodinamika dengan reversibilitas. Hukum 2 termodinamika ini mempunyai keterkaitan dengan reversibilitas. Hanya proses yang memenuhi kaidah hukum 2 termodinamika yang merupakan proses reversibel. Sedangkan proses yang melanggar kaidah hukum 2 termodinamika merupakan proses irreversibel. Proses siklis tanpa gesekan tidak melanggar kaidah hukum 2 termodinamika. Sedangkan bila ada gesekan merupakan melanggar kaidah hukum 2 termodinamika. Bila proses berlangsung tanpa gesekan, kerja sistem akan sama dengan kerja sistem yang keluar, dan sistem bisa dikembalikan semula tanpa perubahan dengan lingkungan, serta tidak ada pelanggaran terhadap hukum 2 termodinamika. Proses ini disebut dengan reversibel. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan selamat siang.